Jika mendengar masifnya penyebaran isu ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, maka semua orang akan mengalihkan pandangannya ke arah Roy Suryo, mantan politisi Partai Demokrat yang tidak hafal lagu Indonesia Raya. Pernah diisukan membawa sejumlah besar perabotan termasuk panci milik Kemenpora saat masa jabatannya berakhir, dan juga pernah dipenjara gara-gara kasus meme stupa. Selanjutnya, pandangan masyarakat akan tertuju pada Tifauzia Tiasuma atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Tifa, seorang oknum dokter yang berpredikat pembenci Jokowi, sekaligus seorang perempuan yang selalu berlagak bahwa dirinya paling benar. Sebagiannya lagi juga akan menyorot sepak terjang Rismon Sianipar dan Rizal Fadilah, dua orang tidak jelas yang lagi cari panggung bermodalkan narasi seolah paling tahu. Fitnah ijazah palsu Joko Widodo, penyebarannya begitu masif dan berskala nasional, juga dilakukan dalam rentang waktu yang sangat lama dan sangat terorganisir. Menyebarkan fitnah yang mana korbannya adalah mantan orang nomor 1 di negeri ini. Sudah barang tentu membutuhkan dukungan sumber daya khusus, di mana penggiat media sosial biasa tidak akan mampu melakukannya. Di samping membutuhkan dana, menyebarkan fitnah sedemikian rapi tentu saja butuh panggung, tempat di mana kelompok tukang fitnah tersebut difasilitasi untuk menggiring opini agar masyarakat percaya bahwa apa yang mereka katakan adalah fakta. Dan itu yang sering luput dari pandangan dan tidak disadari oleh masyarakat, bahwa di balik fitnah ijazah palsu Jokowi, yang berkreasi bukan hanya Roy Suryo dan kawan-kawan. Fitnah tersebut bisa tersebar sedemikian masif juga atas andil beberapa orang yang bekerja di belakang layar. Termasuk diantaranya adalah Refli Harun, Abraham Samad, dan Muhammad Said Didu. Di samping konten yang selalu bernada negatif saat membicarakan kebijakan pemerintah, Refli Harun juga terlihat beberapa kali mengundang para penyebar fitnah ijazah palsu berbicara menggiring opini di podcast channel YouTube miliknya. Bahkan Refli Harun juga secara terang-terangan turut menggiring opini bahwa ijazah Jokowi seolah benar-benar palsu. Hal tersebut bisa dilihat dengan jelas pada postingan mantan komisaris salah satu perusahaan milik negara tersebut di salah satu akun media sosial miliknya. Dengan berstatus ahli tata negara dan selalu menarasikan dirinya paling suci dan berlagak pro-rakyat. Apa yang dilakukan oleh Refli Harun tersebut tentu saja akan membuat sebagian masyarakat, khususnya yang punya keterbatasan literasi, akan langsung percaya dengan apa yang diumbar olehnya. Sebagian orang pasti akan bertanya-tanya kenapa Refli Harun terkesan sangat membenci Jokowi. Padahal dia sendiri pernah bergabung ke dalam gerbong pemerintahan Presiden ke-7 tersebut. Jika hal tersebut ditanyakan kepada orang-orang yang paham bagaimana sepak terjang Refli Harun, semua pasti akan serempak menjawab bahwa itu semua didasari motif jabatan. Bercita-cita ingin menjadi menteri, tapi hanya dipercaya sebagai komisaris yang terdepak di tengah jalan karena minim kompetensi, adalah alasan mengapa Refli Harun sangat membenci Jokowi. Berobsesi punya jabatan lebih tinggi, namun terganjal kompetensi berujung benci juga sangat layak dilekatkan pada sosok Abraham Samad. Mantan Ketua KPK tersebut layaknya Refli Harun juga sangat paham akan potensi predikat terlihat suci untuk menggiring opini demi kepentingan pribadi. Gagal menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi diduga kuat sebagai motif kebencian Abraham Samad. Kebencian Abraham Samad kepada Jokowi tidak hanya diwujudkan dengan cara memberikan panggung kepada para penyebar fitnah ijazah palsu. Channel YouTube milik mantan Ketua KPK tersebut juga penuh dengan konten kontra pemerintah. Termasuk diantaranya adalah konten yang terkait dengan isu memakzulkan Gibran dari kursi wakil presiden. Penyakit haus jabatan tidak hanya bisa merubah seseorang menjadi berlagak suci. Nafsu haus jabatan yang tidak tersalurkan juga bisa menyebabkan orang tersebut menjadi tidak tahu diri. Contoh nyatanya adalah Muhammad Said Didu. Andilnya dalam isu fitnah ijazah palsu Jokowi jangan ditanya lagi. Bahkan Said Didu secara terbuka menyatakan kebenciannya kepada mantan presiden tersebut. Kebencian Said Didu bukan tanpa sebab. Layaknya orang kekenyangan yang cenderung diam dan mendadak marah saat makanan diberikan berkurang porsi. Said Didu yang dulunya pernah merangkap 4 jabatan sekaligus berubah menjadi benci saat gagal mendapatkan jabatan di era pemerintahan Jokowi.